puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Febiani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi prosedur pelaksanaan pembelajaran remedial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8. Yang pertama, ada saya sendiri, Dinda Dewi Febiani. Yang kedua, ada Puri Aprianinda. Yang ketiga, ada Delina Asturi. Dan yang keempat, ada Samsul Arifin. Selanjutnya, marilah kita memulai penyampaian materi dalam diskusi pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Samsul Arifin, materi kedua akan disampaikan oleh Delina Asturi, materi ketiga akan disampaikan oleh Dinda Dewi Febiani, dan materi keempat akan disampaikan oleh Puri Aprianinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengajaran remedial, sifat-sifat pokok pembelajaran remedial, dan tujuan pengajaran remedial. Nah, di sini yang pertama pengertian pengajaran remedial. Remediasi mempunyai pendanaan. Remediation dalam bahasa Inggris, kata ini berakar kata tromedi yang bermakna menyembuhkan. Remediasi merujuk pada proses penyembuhan. Remedial merupakan kata sifat. Karena itu dalam bahasa Inggris selalu bersama dengan kata-kata benda. Misalnya remedial work, yaitu pekerjaan yang menyembuhkan. Remedial teaching, pengerjaan penyembuhan. Pengerjaan remedial secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang berkaitan dengan perbaikan pada diri orang atau suatu pemberian pada anak sekolah yang terutama ditujukan kepada anak-anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar. Yang kedua, sifat pokok pembelajaran remedial. Nah, di sini sifat pokoknya ada 3. Menyederhanakan, yang pertama itu konsep. Yang pertama, menyederhanakan konsep yang kompleks. Yang kedua, menjelaskan konsep yang kabur. Yang ketiga, memperbaiki konsep yang salah tafsir. Nah, itu adalah sifat-sifat pembelajaran remedial. Nah, ini yang ketiga itu tujuan pembelajaran remedial. Nah, ini menurut Yusina tahun 2017 ada 6 tujuan. Yang pertama, memahami dirinya. Yang kedua, mengubah dan memperbaiki cara-cara belajar yang lebih baik sesuai dengan jenis kesulitannya. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, mengatasi hambatan-hambatan yang belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Nah, yang kelima, mengembangkan sikap kebiasaan baru. Yang keenam, melaksanakan tugas belajar yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengajaran remedial. Remedial berfungsi sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai fungsi akselerasi, percepatan belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik melalui kegiatan remedial. Guru dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkaitan dengan aspek sosial dan aspek pribadi, seperti merasa dirinya kurang berhasil dalam belajar, sehingga merasa rendah diri atau terisolasi dalam pergaulan dan teman sejawatnya. Dengan remedial dapat membantu rasa percaya diri siswa, sehingga bersangkutan dapat meningkatkan hasil belajar dengan baik. Dalam Mukhlisin 2012, menurut Pak Rijal 2016, fungsi pengajaran remedial yaitu yang pertama, fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi remedial teaching adalah fungsi ini pengajaran remedial dapat diadakan pembetulan atau perbaikan mengenai rumusan tujuan, penggunaan metode, cara-cara belajar, materi atau alat pelajaran, evaluasi, segi-segi pribadi, dan lain-lain. Dengan demikian, remedial teaching mempunyai fungsi korektif karena dilakukan pembetulan terhadap proses belajar mengajar dengan perbaikan terhadap
hal tersebut di atas, maka hasil belajar murid beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kedua, fungsi penyesuaian. Penyesuaian pengajaran perbaikan terjadi antara siswa dengan tuntunan dalam proses belajarnya. Yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntunan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Dalam remedial teaching, siswa dibantu untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan keadaannya, sehingga hal ini tidak merupakan beban bagi siswa, karena penyesuaian beban belajar itu memberikan peluang kepada siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Yang ketiga, fungsi pemahaman. Artinya, dari pihak guru, siswa, atau pihak lain dapat membantu siswa. Maksudnya, fungsi pemahaman adalah agar dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi murid. Diharapkan murid juga dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak-pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi murid. Adanya pemahaman terhadap siswa diharapkan semua personil yang terlibat dalam proses pengajaran menyadari interaksi antara mereka dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan dimaksudkan agar remedial teaching dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau prestasi belajarnya lebih kaya. Jadi, dalam remedial teaching, guru berusaha membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan menambah berbagai materi pelajaran yang belum atau tidak disampaikan dalam pelajaran biasa. Yang kelima yaitu fungsi akselerasi. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar lebih dalam arti waktu maupun materi. Misalnya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya melalui pengajaran remedial. Maksudnya, pengayaan remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang keenam adalah fungsi terapeutik. Secara langsung maupun tidak, pengajaran remedial adalah memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi belajar, dan pencapaian prestasi yang baik dapat mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam masalah belajarnya. Materi selanjutnya yaitu pengefektifan kegiatan pembelajaran remedial. Sebelum membahas detail, perlu diketahui bahwa ada 7 perbedaan antara pembelajaran biasa dan remedial. Menurut Sutikno, ada 7 perbedaan tersebut, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran biasa sebagai program pembelajaran di kelas dan semua siswa berpartisipasi. Sedangkan pembelajaran remedial dilakukan setelah diketahui adanya kesulitan belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran biasa yaitu untuk mencapai pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sama untuk semua siswa. Sedangkan pembelajaran remedial tujuannya disesuaikan dengan kesulitan belajar siswa walaupun tujuan akhirnya sama. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam pembelajaran biasa itu sama untuk semua siswa. Sedangkan metode dalam pembelajaran remedial disesuaikan dengan latar belakang kesulitan. Yang keempat, pembelajaran biasa dilakukan oleh guru, sedangkan pembelajaran remedial dilakukan oleh tim, yaitu
kerjasama antara guru dengan pihak yang membantu terselenggaranya pengajaran remedial seperti guru bimbingan dan konseling. Yang kelima, alat pembelajaran remedial lebih bervariasi. Yang keenam, pembelajaran remedial lebih diferensial dengan pendekatan individu. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran remedial disesuaikan dengan kesulitan belajar siswa. Nah, ada beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu yang pertama mengajarkan kembali, yang kedua tutorial, yang ketiga memberikan pekerjaan rumah, yang keempat diskusi kelompok, yang kelima penggunaan lembar kerja, dan yang keenam penggunaan alat-alat audio visual. Dasar pertimbangan pemberian remedial antara lain ialah untuk mengefektifkan proses pembelajaran dan mendalami tingkat kemampuan belajar siswa. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah siswa telah menguasai dengan pelajaran yang telah disampaikan dengan baik karena hal tersebut sangat bersifat objektif kecuali dilakukan dengan memberikan pretest. Dengan pretest inilah guru akan dapat mengidentifikasi apakah siswa masih mengingat atau sudah mantap dengan pelajaran yang lalu atau belum. Berdasarkan hasil penilaianlah guru dapat mengetahui tingkat efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, prinsip remedial. Menurut Depdiknas tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran remedial, prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri dan mereka semuanya berbeda. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Setiap kali mereka menemukan kesulitan, guru harus tanggap, karena pada prinsipnya remedial adalah proses perbaikan sehingga monitoring harus senantiasa dilakukan setiap waktu. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Dalam aplikasinya, metode pembelajaran harus senantiasa berganti-ganti dan variatif. Guru harus mengembangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga semua siswa terakomodir dalam metode tersebut. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Diharapkan dengan umpan balik dapat meminimalisir kesalahan siswa. Yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan sehingga keduanya harus saling melengkapi dan kontinu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam pelaksanaan remedial. Yang pertama, ada analisis hasil diagnosis kesulitan belajar. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Yang keempat, melaksanakan kegiatan remedial. Yang kelima, menilai kegiatan remedial. Yang keenam, kegiatan. Dan yang ketujuh, pengayaan. Untuk selanjutnya, adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran remedial dalam mencapai kompetensi belajar, yaitu yang pertama ada adaptif.
yang artinya setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Yang kedua, interaktif, yang artinya pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, yang artinya sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin, yang artinya umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan, yang artinya program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan atau kebutuhannya masing-masing. Kesimpulannya adalah, pengajaran remedial adalah bentuk pengajaran perbaikan yang diberikan kepada seseorang siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dihadapinya. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi korektif, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi penyesuaian, yang keempat fungsi pengayaan, yang kelima fungsi akseleratif, dan yang terakhir fungsi terapeutik. Bentuk dan aspek pengajaran remedial ini yaitu pengajaran kelas, pengajaran tutorial kelompok, pengajaran tutorial individu, pengajaran tutorial yang diawasi, pengajaran instruksional otomatis, dan pengajaran informal. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengajaran remedial yaitu adaptif, interaktif, sebagai metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan berkesinambungan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada diskusi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, diskusi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya.